Kalau kita ngomongin serial God of War ya, yang Kratos, tentu aja kita nggak bisa lepas dari boss battle-nya. Dari God of War yang pertama sampai God of War 2018 atau God of War keempat ya kita sebutnya biar gampang. Nah itu God of War ini selalu punya banyak boss, dan boss-boss yang epic, memorable, challenging, atau kombinasi ketiga-tiganya. Gue nggak hitung spin-off-nya ya, by the way, yang di mobile maupun yang di handheld maupun yang prequel yang Ascension. Pokoknya cuma yang main timeline God of War. Nah anyway, minggu ini God of War Ragnarok kan rilis ya, sequel dari God of War 2018 atau God of War 4. Yang jadi hari ini kita akan menampilkan daftar 10 boss battle paling berkesan di God of War series, urut dari God of War pertama sampai God of War yang keempat. Jadi ini urut sesuai kronologis ya, bukan urut dari yang paling epic atau yang paling berkesan. Tapi ini top 10-nya menurut kita. Coba hitung-hitung sekalian nostalgia ya dari yang pertama. Mulai dari awal, dan ini bener-bener dari awal, mulai dari nol, yaitu boss pertama dari game pertama, yaitu Hydra dari God of War. Hydra ini ular berkepala 9 itu. Nah ini bener-bener muncul beberapa menit aja setelah gamenya dimulai. Jadi memang kalau lo lihat dari ceritanya juga langsung wow, kayak welcome to God of War gitu kan. Walaupun kalau lo lihat gameplaynya sekarang sih kelihatan umurnya ya, mekaniknya udah jadul gitu ya. Ini tahun 2005 kan, tapi tetap aja ini boss battle berkesan lah, entertaining, cepet, epic juga buat yang main pertama kali. Jadi yang kayak tadi gue bilang, ini sambutan selamat datang gitu, welcome to God of War. Kemudian lanjut ada Ares dari God of War. Langsung dari boss yang pertama kita ke final boss dari God of War 1, ngelawan Ares, God of War original ya, dewa perang Yunani yang memperalat Kratos dan membuat Kratos ini membunuh keluarganya sendiri. Pokoknya dia benar-benar worthy lah sebagai final boss. Selain dari durasi yang cukup lama, Ares ini juga punya beberapa move, beberapa fase. Terus nanti Kratos juga pakai powernya Pandora Box gitu buat jadi raksasa. Jadi berasa kayak kaiju battle gitu kan. Jadi yang sebenarnya dari segi gameplay sama aja sih, cuman jadi ada kayak jembatan-jembatan dan bangunan-bangunan kecil aja. Sama kayak Hydra, boss battle ini emang udah kelihatan umurnya sih kalau sekarang kita main, tapi tetap aja challenging, fun, dan minimal dari segi naratif atau ceritanya tuh ada maknanya gitu. Itu dari God of War pertama. Langsung ke God of War 2, rilis tahun 2007. Dan sama seperti game yang pertama, boss pertamanya ini langsung berkesan. Dan gimana caranya si Sony Santa Monica ini mencoba mengalahkan kesannya Hydra, si ular berkepala 9 dari God of War 1 itu. Ya sekalian aja lawan raksasa yang jauh lebih gede daripada Ares sekalipun, yaitu Colossus of Rhodes, patung yang dulu beneran ada di Yunani dari sebelum Masehi, beratus-ratus tahun sebelum Masehi, kemudian roboh di tahun 226 sebelum Masehi, dan sisa-sisanya dihancurkan di tahun 653 Masehi. Sedikit pelajaran sejarah. Anyway, boss battle ini cukup panjang tapi nggak bosen karena emang dibagi-bagi jadi beberapa fase kan, dan sambil ada platformingnya juga kayak. Jadi nggak benar-benar cuma battle doang. Dan seperti sebelumnya, ini juga welcome to God of War 2. Nah kalau tadi God of War pertama kita langsung lompat ke boss terakhir. Nah di God of War kedua ini kita lompat ke boss kedua terakhir, yaitu The Sisters of Fate. Tiga cewek bersaudara yang mengendalikan waktu ya. Mereka ini pengendali waktu di mitologi Yunani, dan ini adalah boss kedua terakhir di God of War 2. Jadi mereka ini halangan terakhir sebelum mencapai Zeus yang habis selesai bunuh Ares. Ternyata Kratos ini ujung-ujungnya pengen ngebunuh Zeus juga. Nanti kita bahas soal Zeus ya. Tapi The Sisters of Fate ini gue bilang paling seru sih battlenya dari God of War 2, karena ada, seperti biasa, ada beberapa fase. Yang pertama kita lawan Lachesis, yang kita mesti lincah dan menghindar gitu kan. Terus habis itu muncul saudaranya si Atropos, dan karena ini pengendali waktu, maka kita mesti balik ke masa lalu dan melindungi Kratos waktu dia masih muda supaya dia nggak mati. Terus nanti sister yang terakhir, kita mesti menghentikan waktu dulu sebelum kita bisa mukul dia. Pokoknya ini fight yang paling berkesan di God of War 2 sih buat gua.
Nah, 3 tahun setelah God of War 2 dan ini pindah konsol ya dari PlayStation 2 menjadi PlayStation 3, tentu aja banyak yang menaruh harapan besar sama God of War 3 yang berdasarkan tradisi emang selalu ngasih boss battle pertama yang epic, dan God of War 3 ini tidak mengecewakan karena dari opening sequence yang langsung epic, nggak pakai bumbu intro segala macam, langsung nyeritain Kratos ini udah on the way menuju Mount Olympus untuk membunuh semua dewa Yunani, dan diakhiri dengan boss battle pertama lawan adiknya Zeus, si Poseidon, si dewa laut, dengan lokasi pertempuran di tubuhnya Gaia, Titan yang Kratos naikin buat manjat gunung Olympus. Tentu aja beberapa fase yang battlenya bikin variatif, dari Poseidon ini naik kuda laut yang terbuat dari air, terus lawan Leviathan yang terbuat dari air juga. Terus soundtracknya yang sampai sekarang masih jadi soundtrack favorit gue sih untuk boss battle di God of War gitu. Waktu itu gue zaman sekolah, kuliah, kalau mau ujian gue dengerin itu tuh di perjalanan ke kelas buat ujian. Komplit dengan endingnya, ending dari battle ini yang menyuruh kita untuk mencet R3 dan L3 untuk mencongkel matanya Poseidon, spoiler alert ya. Dan menjadikan boss battle ini lagi-lagi sambutan bagi pemain untuk welcome to God of War 3. Kronos, God of War 3. Kronos ini udah pasti makhluk paling besar yang pernah dilawan sama Kratos. Jadi Titan ini gede banget, sampai-sampai dia bukan cuma boss, tapi dia sendiri itu adalah stage atau level. Jadi Kratos di levelnya Kronos ini mesti memanjat tubuhnya Kronos sampai akhirnya berhasil ngebunuh dia. Dan memang ada sih beberapa momen yang klise, yaitu Kronosnya ini mencoba makan Kratos, dan Kratos obviously motong-motong tubuhnya dari dalam tubuh. Tapi tetap aja Kronos God of War 3 ini epico. Dia musuh paling besar sih pasti yang pernah dibunuh lawan Kratos. Masih di God of War 3, so far God of War 3 ini penyumbang boss battle paling epic yang banyak ya. Mungkin memang peaknya di sini. Jadi ada Hades sebagai salah satu dewa Yunani yang paling terkenal dan banyak diadaptasi. Tentunya nggak gampang ya buat Sony Santa Monica ini untuk mendesain Hades dengan unik tanpa terinfluence sama adaptasi yang lain. Tapi mereka berhasil. Jadi Hadesnya ini dibikin jadi raksasa, jadi kayak monster gitu, mukanya tutupi pakai helm, terus pakai senjata 2 hook, 2 kail gitu. Yang gue bilang unik sih, soalnya dia biasanya senjatanya kan nggak kayak gitu. Plus battlenya juga seru gimmicknya, and then penutupannya lo mengambil senjatanya Hades untuk mencuri atau menarik jiwanya keluar dari tubuhnya Hades sendiri. Pretty epic. And then boss terakhir di God of War 3, dan tadinya kita pikir ini adalah boss terakhir di seluruh game God of War, yaitu Zeus. Karena secara naratif atau cerita ini adalah boss battle paling penting sepanjang sejarah God of War. Nah, si Zeus ini ternyata yang merupakan sumber segala penderitaan dan mimpi buruk Kratos, yang mengkhianati Kratos, mencoba membunuh Kratos berkali-kali, ingkar janji, banyak banget lah. Nah, sesuai dengan itu, boss battle ini juga sangat epic, fase-fasenya banyak, mulai dari side scrolling kayak Street Fighter gitu, terus Zeus yang ngendaliin Gaia. Pokoknya ini layak lah jadi final boss dari God of War Original Trilogy. Bener-bener gabungan drama dan action yang berujung ke ending yang gue bilang lumayan satisfying sih endingnya, untuk menjadi ending dari franchise God of War. And Zeus-nya juga sama kayak waktu Poseidon, interaktif waktu lu berhasil ngalahin, jadi lu bisa puas tuh mau mukulin dia sampai kapan. Tapi ternyata itu bukan akhir dari God of War, karena di tahun 2018 God of War 4 keluar. Nah, God of War lagi, konsol baru lagi. Apakah artinya ada epic boss battle pertama lagi? Dan sudah pasti tentu aja di God of War 2018 ini Kratos berhadapan dengan bos pertama, The Stranger, yang sebenarnya adalah dewa juga ya, yaitu Baldur, anaknya Odin. Tapi waktu itu Kratos dan kita sebagai pemain juga nggak tahu. Dan untuk pertama kalinya di God of War, bos pertamanya itu bentukannya bukan yang kayak monster-monster gitu, tapi kayak orang biasa kan, kayak vokalis atau gitaris band heavy metal gitu. Tapi ini fightnya very fun, dan the moment waktu dia pertama mukul Kratos sampai mental,
jauh gitu, lewatin rumah segala macam gitu. Itu kayak welcome to God of War again. Dan terakhir nomor 10 ya, ini udah 10 kayaknya. Iya, nomor 10 final boss di God of War 4. And surprise adalah orang yang sama, yaitu Baldur. Cuman bedanya sekarang Kratos sama anaknya si Atreus ini udah berhasil menghilangkan keabadiannya Baldur. Dan sekarang juga kita mesti ngelawan Freya, ibunya Baldur ini, yang berusaha melerai supaya kita nggak berantem. Karena kalau si Baldur ini mati akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Nah, tapi akhirnya kita berhasil bunuh Baldur. Dan ini sekaligus menjadi setting buat God of War Ragnarok yang rilis minggu ini. Karena trigger awal mulainya Ragnarok itu akhir zamannya, kepercayaannya Norse ya. Nah, awal mulainya Ragnarok itu di dalam mitologi adalah matinya Baldur. So ini yang jadi background dari game God of War Ragnarok nanti. Ini bakal megang peran penting. So itu dia 10 boss battle paling berkesan versi kita ya. Kalau kamu nggak setuju silahkan bilang di komentar. Kalau setuju silahkan bilang boss battle God of War mana yang paling berkesan, juga cerita aja di komentar. Dan siapa yang kamu harapkan jadi boss di God of War Ragnarok, kasih tahu juga di komentar. Oh iya, special mention buat Valkyrie boss battle di God of War 4, terutama queennya Sigyn atau siapa gue lupa namanya. Ini bikin emosi kalau dibahas terlalu lama, jadi daripada emosi kita bahas itu satu kalimat ini aja. Pokoknya Valkyrie cocok buat kamu yang suka tantangan dan sedikit berjiwa masokis. Kalau pengen ngebunuh semua Valkyrie di God of War 4 silahkan. Cuman ya itu, siap-siap emosi jiwa ya. Terakhir, please subscribe atas, bawah-bawah, kiri kanan. Share sama teman-teman kamu buat yang nungguin God of War Ragnarok juga. And like juga kalau berkenan. And ya udah, take care and I'll see you when I see you.